Anda kembali menyimak Sahabat Peduli bersama DT Peduli, masih dalam saluran MKTV. Dan sahabat MKTV yang berbahagia, kita masih bersama dengan Pak Haris dan juga Pak Eri dari YBM PLN Jabar, dan juga ada Kang Fuad Hasan SKMI selaku manajer program kantor pelaksana DT Peduli. Tadi sudah sedikit ngobrol-ngobrol dengan Pak Haris bahwa ternyata YBM PLN hadir sebagai lembaga penerimaan zakat dari para karyawan PLN yang muslim ya. Alhamdulillah. Tadi juga sudah disampaikan potensinya luar biasa. Kalau di Jabar sendiri Pak Eri kalau boleh tahu potensinya sudah sampai angka berapa untuk penerimaan zakat? Untuk potensi ya, insya Allah udah 99% Pak untuk penerimaan zakat pegawai ya. Gitu. Dan kita serap, kita salurkan ke unit-unit yang ada di Jawa Barat sekitar 18 unit. 18 unit ya. Terserap semua 11 miliar. 11 miliar. Iya, gitu. Besar juga ya. Iya. Alhamdulillah. Kalau dikelola dengan baik, tentu saja ini bisa memberikan impact yang baik juga. Iya. Kalau misalnya sebelum kita berbicara tentang program sinergi dengan DT Peduli, sejauh ini YBM PLN sudah mengelola dana zakatnya dalam output seperti apa saja Pak Eri? Nah, yang pertama itu kita menyalurkan kepada sosial kemanusiaan, Pak. Itu setiap Ramadan kita salurkan dengan melibatkan karyawan pramuzaki untuk meningkatkan kepercayaan mereka. Dan setidaknya mereka bisa membantu tetangga-tetangganya yang duafa, yang telah kita siapkan barangnya dan nominalnya gitu ya, untuk dibawa dan disalurkan kepada para tetangganya di rumahnya. Yang selanjutnya juga kepada kesehatan, Pak. Ya, kesehatan salah satunya kita bantu salah satu poliklinik di Kuningan yang sempat mau habis kontrakannya. Sedangkan dia membantu para duafa di sekitarnya. Sehingga kita bantu untuk 2 tahun kita memberikan dana untuk mereka untuk mengontrak ya, untuk 2 tahun, sehingga mereka bisa masih bisa melayani para kaum duafa yang ada di Kuningan, tepatnya Jalan Veteran. Nah, gitu. Yang selanjutnya kita memberikan bantuan ekonomi ya. Untuk saat ini kita fokus kepada pesantren-pesantren gitu ya. Kenapa pada pesantren? Dan betul kita udah bicarakan dengan para pengurus juga. Kita ingin punya intinya nilai yang lebih baik ya. Yang tadinya kita memberikan secara rutinitas gitu ya. Kita ubah kepada pemberdayaan. Nah, kita akan rencananya udah mulai berjalan, Pak. Itu kita memberikan bantuan di Kadungora, Garut pesantren, di mana santrinya itu para yatim duafa. Mereka mengolah itik ya, itik petelur, bebek petelur gitu ya, dan mereka jual tiap hari. Apabila ada yang pesan, bisa pesan untuk membuat telur asin batik. Mereka menjual telur asin batik yang membatiknya para santrinya. Telur asin batik, ya. Saya belum pernah lihat, Pak. Nanti kita main-main ke sana. Unik dan itu akan kita jadikan untuk ikon di Garut nanti. Masya Allah. Untuk oleh-oleh di Garut, dan sudah diketahui oleh bupatinya. Alhamdulillah. Waktu Rakernas sudah kita bawa di Rakernas, dan teman-teman seluruh Indonesia sudah kita ya intinya kita mencicipi lah hasil karya mustahik yang telah kita bantu. Betul. Nah, nanti insya Allah itu akan kita kembangkan, Pak. Akan kita kembangkan karena setiap hari sekitar 290 sampai 300 telur yang dijual. Masya Allah. Nah, rencananya ini penghasilannya bisa untuk membiayai operasional pesantren. Nah, itu dia. Betul. Jadi mandiri ya pesantrennya. Yang kedua, di Garut juga masih Garut, Pak. Nanti kita akan eksekusi gitu ya, rencananya kampung ternak yang nanti dimotori oleh pesantren. Gitu. Nanti ini kita pun berkolaborasi dengan Lembaga Zakat juga, dengan nama Amin Zakat, sehingga kita bisa bersama-sama untuk maju. Betul. Nah, gitu ya. Nah, itu di ekonomi, di pendidikan saat ini kita masih menggunakan teman-teman unit, Pak, untuk menyalurkan beasiswa. Salah satunya kan ada kerjasama dengan DT di Garut gitu ya. Oh iya, betul. Di Tasikmalaya dan seterusnya. Nah, dan untuk kesehatan yang tadi udah saya sampaikan gitu ya, kita kerjasama dengan yayasan yang melaksanakan pemeriksaan gratis gitu ya, klinik gratis di Kuningan. Yang selanjutnya nanti kita akan coba
kepada lembaga zakat yang lain untuk bersama-sama dengan kita untuk membangun umat gitu, gitu ya. Gitu Pak. Alhamdulillah ya. Jadi berkolaborasi juga dengan GBM PLN yang ada di unit-unit daerah masing-masing. Karena kan masing-masing daerah punya kebutuhan tertentu, keunikan tertentu, nanti disesuaikan ya dengan kebutuhan mereka. Baik, Masya Allah ya. Tadi sudah sedikit banyak digambarkan sahabat MKTV bagaimana program-program yang sudah dijalankan oleh GBM PLN. Tapi yang jadi saya penasaran, dulu ketemu DT Peduli awalnya gimana Pak? Gimana berjodohnya Pak? Nah, kebetulan waktu itu teman-teman dulu masih DPU ya, betul. Iya, DPU DT datang ke kantor silaturahmi, ternyata saya kenal juga, sama-sama satu alumni gitu ya. Masya Allah. Nah ini ketemu ngobrol, kita diskusi silaturahmi, ya intinya sambil membicarakan program. Akhirnya di ACC pengurus untuk menjalankan program hitanan massal waktu itu dalam rangka miladnya DT, milad ke-27 ya, kalau tidak salah. Gitu. Mulai awalnya dari situ, ya. Dan kebetulan juga dulu ketua kita yang dulu juga kenal dengan salah satu pengurus ya dari Tauhid DT Peduli gitu. Mungkin dari situ terus bersilaturahmi kita. Ya mudah-mudahan lah kita semakin dekat ya. Hubungan kita semakin baik sesama lembaga zakat gitu, sehingga bisa bersama-sama tadi membangun umat gitu. Betul, insya Allah ya. Selain ada hubungan emosional karena ada yang kenal ternyata ya, ada pertimbangan lain tidak Pak Haris bagaimana bisa memutuskan untuk berkolaborasi dengan DT Peduli? Nah, tentu pertimbangannya DT Peduli itu kan lebih dulu dari kita ya. Tentu, kemudian, tadi sudah disampaikan di awal ya. Program-program juga mirip dengan YBM gitu ya, program 5 pilar tadi yang telah disebutkan. Tentu kedepannya program yang kita gulirkan itu supaya lebih bersinergi dengan DT Peduli. Betul. Ya. Terakhir dengan DT Peduli itu sumbangan pembuatan jembatan kalau nggak salah ya di Ciasahan Bogor. Oh itu terakhir kapan Pak itu? Kemarin ya. Simbolisnya kemarin. Baru, sangat baru berarti itu. Iya. Sangat baru ya kemarin disajikan juga oleh AA. Kita ikut membantu membangun jembatan yang rusak karena bencana alam. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Banjir bandang. Banjir bandang pada waktu itu ya. Alhamdulillah. Ya karena saya lihat DT Peduli kan sudah lebih dulu mempunyai pengalaman di lapangan yang bagus, sudah mempunyai organisasi yang luas juga gitu ya, sehingga kami ya memutuskan bekerja sama, berkolaborasi dengan DT Peduli. Seperti Alhamdulillah ya. Dari DT Peduli sendiri Kang Fuad gimana nih responnya setelah ada ada gayung bersambut? Betul. Apa yang diupayakan juga oleh DT Peduli untuk memberikan pelayanan terbaik dan juga sinergi yang baik? Betul. Alhamdulillah ya, tentu dengan perjalanan yang cukup lama juga ya, 3 tahun berlalu lah istilahnya, kita program terus bersinambungan. Saya kemarin memang program terakhir dengan pembangunan ini jembatan Ciasahan yang kemarin banjir itu. Sebetulnya di peletakan batu pertama itu hampir 3 minggu yang lalu, ketika dengan lembaga yang lain waktu itu ya, sampai ada dari TV One Senggala itu kan, itu juga ikut andil juga dari PLN. Itu cuman disimbolisasi baru kemarin ketika kajian di TSM ya. Itu simbolisasi bahwa YBM siap berkolaborasi dan sampai menyalurkan dananya dari dana umatnya itu, dari dana zakatnya. Dan tentu dari DT Peduli sangat bahagia sekali karena ini sudah terbangun dari 3 tahun yang lalu, dan sampai saat ini, sampai hari kemarin kan masih hangat lah istilahnya. Berarti sampai detik ini pun alhamdulillah kita masih berlanjut itu ya. Saya kemarin alhamdulillah di hari Selasa itu juga ke Bogor ya, ke sana juga dari Kacabnya itu sebetulnya pada program yang lain, tapi Pak Kacab bilang juga pada hari Rabunya akan ke Bandung untuk simbolisasi di program yang jembatan Ciasahan itu. Dan hari kemarin juga ke Tasikmalaya, itu cabang juga di DT Peduli. Di Kacabnya juga orang tim program di sana menceritakan bahwa salah satu lembaga yang sudah paling lama gitu ya bekerjasama dengan DT Peduli
Tasikmalaya atau Priangan Timur disebutnya ya, itu YBM gitu ya. Dan tadi sudah diungkapkan bahwa di daerah Garut sama Tasik itu telah melaksanakan kerjasama di bidang pendidikan ya, beasiswa gitu ya. Betul. Dan alhamdulillah itu yang paling sustain sebetulnya. Karena kan pendidikan itu terkontrol, baik dari kalender pendidikannya itu kan sudah terkontrol sekali, Kalbik ya. Artinya penyaluran itu tidak hanya berbentuk charity gitu. Baik. Walaupun tadi kita pertama memang masuk tadi ya kata Pak Erik itu kita masuk di programnya charity banget gitu ya. Misalnya tadi pembagian di sosial kemanusiaan. Tetapi Untuk awalnya. untuk awalnya itu ya. tapi yang sustainnya itu di pendidikannya sebetulnya. Nah mungkin kita ke depan Insya Allah yang juga menjadi keinginan dan harapan kita bersama kayak tadi yang diungkapkan program pemberdayaannya itu yang seperti tadi mengasihkan telur itu ya untuk pesantren itu kan luar biasa dan memang di kami pun ada programnya seperti program di Beki Baitul Quran dan kedepannya juga kan ada enterprise juga bagaimana umat juga harus berkembang tidak hanya dari sisi spiritualnya memang harus naik juga, tetapi tentu akan jadi ukuran salah satu ukuran kemandirian kan dari ekonominya juga. Berbagai aspek tentu saja berbagai ya. aspek. Itu sangat bahagia sekali gitu ya. Tadi diungkapkan kita mulai merambah ke program filantropis. Kan itu ya yang terpenting kan ya. Karena lembaga zakat kan jadi lembaga filantropis. Kang Fuad, sebelum kita lanjutkan masih banyak tampaknya ya programnya ya. Kita harus jeda dulu. Kita jeda dulu ya sahabat MKTV. Nanti insya Allah selepas pariwara berikut kami akan kembali menyapa Anda.